Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Sunday Service GBI Best Community Church. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun kita masih sama-sama melakukan ibadah online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah-rumah saudara. Mari saudara siapkan hatimu, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari saudara siapkan hati, pikiran dan jiwa saudara. Sebelum kita mau mulai mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam minggu ini Tuhan. Kami bisa terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau lebih lagi memberikan hati kami, jiwa kami Tuhan, pikiran kami hanya buat Engkau Tuhan. Karena kami ingin selalu Tuhan kami berada dalam hadirat-Mu. Dan kami ingin terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Saudara, walaupun saudara di rumah, saudara boleh bangkit berdiri dari tempat duduk saudara dan kita boleh nyanyi bersama-sama, haleluya. Pujian ini sama-sama saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Mari sekali lagi angkat pujian dikatakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sama-sama angkat kedua tanganmu katakan. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ada amin saudara, haleluya. Mari saudara bertepuk tangan walaupun saudara ada di rumah. Mari saudara, sekali lagi kita mau angkat pujian ini sama-sama. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu katakan. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru
meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, lebih lagi saudara datang kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan mau berbicara untuk setiap saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Yesus. Di setiap musim kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama kami Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan setiap hati kami Tuhan, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar, berlimpah bagi. Mari saudara angkat pujian ini dari hatimu, katakan, angkat kedua tanganmu, katakan, bersamamu Bapa, nyanyikan dengan imanmu, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar, berlimpah bagiku, anugerahmu, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Mari angkat suaramu dan sembah Dia, naikkan syukurmu, kami bersyukur Tuhan, kejadian kami dahsyat di dalam-Mu, kami mau melewati badai hidup kami bersama-Mu, Yesus, Engkau satu-satunya kota benteng kami, pertolongan kami. Haleluya, mari sembah Dia, naikkan syukurmu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Mari saudara terus sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya, kami naikkan syukur bagi-Mu Yesus, sebab Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, tiada yang lain. Haleluya, oh, kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Mari sekali lagi
katakan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari saudara kita mau lebih lagi angkat pujian ini, angkat kedua tanganmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersuka cita, bergembira bersama dengan Bapak Ibu, bertepatan dengan hari ini kita merayakan Natal bersama. Hari ini kita mengambil sebuah tema, Savior, Sang Penyelamat, Juru Selamat. Yesus membawa pengharapan baru dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, di hari yang menjelang akhir tahun ini biasanya banyak orang pergi berlibur. Jika Bapak Ibu ingin berpergian berlibur ke luar negeri, apakah Bapak Ibu memperhatikan perakiraan ramalan cuaca di negara tersebut? Tentunya kadang kita memperhatikan karena bisa jadi kita salah bawa baju. Tetapi ketika kita memperhatikan ramalan, maka kita akan membawa baju yang cocok, yang tepat untuk cuaca negara tersebut. Kemudian apakah kita pernah memperhatikan cuaca ramalannya ketika kita ada di Jakarta? Bapak Ibu, beberapa kali saya pernah memperhatikan ramalan cuaca yang ada di Google untuk kota Jakarta. Terkadang perakiraan berkata jam 7 hujan, jam 8 hujan, jam 9 hujan. Tetapi pada kenyataannya, besok harinya jam tersebut tidak hujan. Jadi ketika kita berbicara tentang ramalan, perakiraan cuaca, tentulah bukan sesuatu yang pasti, karena itu hanyalah perakiraan atau ramalan saja. Ketika kita mendengar berita tentang tahun 2023, Bapak Ibu, tentunya dari media, dari apa yang kita baca, itu pun juga belum sesuatu yang pasti. Hari ini kita merayakan sesuatu yang pasti. Hari ini kita merayakan bersama sebuah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kepastian untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Yesaya 62, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Ketika media atau catatan dunia tentang tahun 2023 belum ada yang pasti, tetapi Bapak Ibu hari ini punya Savior, punya Juru Selamat, sebuah kebenaran dan kepastian. Dia datang untuk memberikan kehidupan, Dia datang untuk memberikan damai sejahtera, dan Dia datang untuk memberikan harapan untuk kita semua. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita mengalami perkara yang negatif di masa lalu. Kita mengalami peluang yang buruk, kekecewaan, pusing, sakit kepala. Pikiran negatif kita mungkin berkata, kamu nggak mungkin sembuh. Kamu melihat laporan medis dan kemudian ketika kita baca laporan itu, kita jadi stres.
Atau kita berpikir bahwa jabatan saya nggak naik-naik, fungsional saya tidak naik-naik, hanya itu-itu saja. Ketika kita bermimpi untuk masa depan, rasanya kita nggak berani. Kenapa? Karena kita nggak melihat harapan. Tapi Bapak Ibu percayalah, hari ini akan ada yang sebaliknya. Kenapa? Saudara harus bersiap-siap karena penyelamat itu datang. Penyelamat yang menyelamatkan masalahmu akan dunia ini, itu hidup di dalam hidupmu. Dia akan mengatasi, menyelamatkan masalah keuanganmu, masalah keluargamu, masalah pekerjaanmu, masa depanmu di tahun 2023. Dia datang dan dia akan membawa kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya, penyelamat itu datang. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, penyelamat itu datang untuk kita. Dalam catatan Yohanes, kalau kita baca kitab Yohanes, ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Mujizat yang pertama, perkawinan di Kana, di mana pada saat itu perkawinan ini sedang kehabisan anggur, dan apa yang terjadi? Yesus datang menyelamatkan pernikahan mereka. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada perempuan Samaria yang sedang menimba air jam 12 siang. Dan ternyata perempuan ini sudah punya 5 suami. Kalau kita lihat lagi apa yang terjadi, Yesus menjadi penyelamat untuk seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus juga menjadi penyelamat dalam pertemuan yang dihitung baru dihadiri oleh 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Yesus juga menjadi penyelamat untuk murid-muridnya ketika di tengah danau Galilea ada badai yang berkecamuk. Yesus menjadi penyelamat untuk wanita yang kedapatan berzina dan siap dirajam batu. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Saudara, Bapak Ibu, Yesus datang menyelamatkan wanita yang kedapatan berzina yang siap untuk dirajam. Dia juga datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Yesus menjadi penyelamat bagi orang buta. Yesus menjadi penyelamat buat Maria, Marta, Lazarus yang mati, dan Yesus membangkitkan. Saudara, dalam catatan Yohanes kita melihat bahwa Yesus menjadi penyelamat untuk semua area kehidupan, untuk pernikahan, untuk keluarga, kemudian berbicara tentang sakit, berbicara tentang alam, berbicara tentang dosa, dan masalah keluarga. Jadi kalau hari ini kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling menderita, saudara, hari ini telah lahir penyelamat, juru selamat untuk saudara dan saya. Dalam satu buku yang saya cerita, yang saya baca, ada seorang ibu yang membutuhkan biaya operasi yang cukup besar. Biayanya dibutuhkan $400.000 untuk salah satu anggota keluarganya. Dan biaya itu tidak ditanggung oleh asuransi. Ibu itu nggak punya dana sebesar itu. Bulan demi bulan dia terus berdoa, dia terus percaya, dan dia terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan penyelamat yang akan menyelamatkan, membuka jalan untuk ibu ini. Ibu ini memerlukan perbuatan besar dari Sang Juru Selamat. Kemudian pada saat hari kesusahan itu datang, atasannya di kantor memanggil dia. Ibu sudah bekerja di kantor ini 30 tahun. Dan saya melihat bagaimana ibu setia memperhatikan dengan baik perusahaan ini. Saudara, Bapak, Ibu ini nggak menyadari bahwa kantornya begitu memperhatikan tentang urusan keluarganya. Lalu atasannya berkata, kamu sudah sangat baik untuk perusahaan ini. Jadi kami memutuskan untuk menanggung dana yang dibutuhkan untuk salah satu anggota keluargamu untuk operasi. Saudara, Bapak, Ibu semua, Tuhan Sang Juru Selamat menyelamatkan ibu ini dengan dana operasi yang diperlukan $400.000. Dialah penyelamat. Di hari Natal ini, Bapak Ibu, apa yang kita harapkan?
Apakah kita percaya bahwa Sang Juru Selamat lahir dan kita bersedia melepaskan percaya kita kepada Juru Selamat untuk perkara-perkara yang besar yang kita sedang hadapi? Tuhan tahu masalah kita semua. Tuhan tahu waktu kita menerima laporan medis yang buruk. Tuhan tahu ketika kita bergumul dengan keuangan. Tuhan tahu ketika kita diperlakukan semena-mena, tidak adil. Mungkin saat itu kita tidak melihat Savior itu datang, penolong itu datang. Tapi Bapak Ibu, Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa. Tuhan telah memberikan atau Dia memiliki jalan keluar untuk seluruh masalah yang kita hadapi. Asalkan kita tetap beriman, tetap percaya kepada Dia, maka pada saat yang tepat Dia akan datang dan Dia akan menyelamatkan kita. Jadi apakah yang menghalangi kita melihat Juru Selamat itu datang dengan kuasanya yang begitu besar? Bapak Ibu, yang menghalangi kita untuk melihat kuasanya, Sang Penyelamat itu adalah cara pandang kita. Ada sebuah ilustrasi seorang di sebuah kota yang penduduknya itu adalah orang-orang buta. Raja ini mempunyai seekor gajah yang dipakai untuk berperang, dan gajah ini sangat perkasa. Penduduk yang buta ini sangat semangat, dia berlari dan dia berkata, saya mau melihat gajah. Karena tidak dapat melihat, jadi mereka hanya dapat meraba-raba saja. Masing-masing dari mereka menyentuh hanya satu persatu atau bagian saja. Dan mereka mulai berpikir bahwa mereka sudah melihat gajah. Sehingga pada saat ditanya bentuk dan wujud gajah, mereka pengen mendengar dari orang buta ini seperti apa bentuk dan wujudnya. Orang yang tangannya menyentuh telinga gajah ditanya tentang bentuk gajah, dan ia menjawab, gajah itu besar, terasa kasar, luas, lebar, seperti permadani. Orang yang meraba belalai gajah berkata, aku tahu yang lebih benar tentang bentuk gajah. Gajah itu mirip pipa, lurus, bergema, mengerikan, dan suka merusak. Karena dia hanya memegang belalainya saja. Terakhir, orang yang memegang kaki gajah berkata, wow, gajah itu kuat dan tegak seperti tiang. Karena dia hanya memegang kakinya saja. Masing-masing hanya menyentuh satu bagian dan keliru memahami tentang bentuk dan wujud dari seekor gajah. Saudara, Bapak, Ibu, cerita ini menggambarkan pada saat kita salah memandang tentang penyelamat kita, maka apa yang terjadi? Hanya sebagian saja yang kita tahu tentang Sang Penyelamat. Sama seperti pada saat orang buta sedang mewujudkan gajah dan hanya dapat meraba satu bagian saja. Bapak Ibu, cara pandang kita yang salah tentang penyelamat, tentang Savior, akan membatasi kuasa Sang Juru Selamat bekerja, akan membatasi kasih-Nya untuk bekerja dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam kehidupan kesembuhanmu, dalam kehidupan masa depanmu, dan seluruh kehidupanmu. Banyak orang mengetahui tentang Yesus, ya, Dia adalah Juru Selamat. Tetapi banyak juga yang memahami bahwa Juru Selamat hanya untuk urusan surga saja. Jika saya sakit, maka penyelamat saya adalah obat. Hanya sebagian saja yang tahu bahwa percaya kepada Yesus, maka oleh bilur-bilurnya kamu dapat disembuhkan. Terkadang ketika kita ada di dalam sakit penyakit, kita takut untuk berharap bahwa saya bisa sembuh oleh karena Yesus Sang Penyelamat itu datang. Saudara, Bapak, Ibu, pada saat kita melihat Sang Juru Selamat hanya sebagian, atau kita hanya melihat Sang Juru Selamat untuk urusan surga saja, maka kita tidak bisa merasakan kebenaran dan kepastian dengan apa yang telah Dia berikan untuk kita. Penyelamat datang bukan hanya untuk urusan surga saja, tetapi penyelamat itu datang untuk seluruh kehidupan sewaktu kita ada di dunia ini. Filipi 3 ayat yang ke-20, karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.
Bapak Ibu, kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Dan ketika Dia datang, kita rayakan hari ini. Ketika kita dapat memandang secara utuh, ya, Dialah juru selamat untuk seluruh kehidupanku. Bukan hanya untuk surga saja, tetapi sewaktu aku ada di dunia, masalah penyakitku, masalah pekerjaanku, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Sang Juru Selamat. Jika kita berani hari ini memandang penyelamat sebagai suatu yang utuh, tidak seperti orang buta tadi yang menggambarkan tentang gajah, hanya satu bagian saja, maka kita dapat merasakan keutuhan dari Injil, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup yang kelimpahan. Hari ini Bapak Ibu, beranikah engkau berharap? Jika engkau berkata tidak berani karena apa yang saya harapkan terlalu besar, untuk yang saya pikirkan saja mustahil. Ya, karena kita berpikir secara manusia, maka mustahil. Tetapi ketika kita berpikir bahwa ada juru selamat, dan Sang Juru Selamat itu adalah untuk seluruh kehidupanku di dunia ini, maka yang mustahil menjadi mungkin bagi Allah kita. Dan itu adalah pasti, karena itu adalah kebenaran. Hari ini saya berdoa agar gambaran utuh Sang Juru Selamat itu hadir dalam pikiran dan di dalam hati kita. Bukan gambaran yang setengah-setengah, bukan cara pandang yang hanya setengah-setengah, tetapi satu bagian utuh. Kenapa? Supaya Bapak Ibu dapat menerima kuasanya dan kasihnya secara utuh. Di hari Natal ini saya berdoa agar Bapak Ibu dipenuhi sampai berkelimpahan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan untuk hidup kita, kita berani bersaksi bahwa Dia adalah Juru Selamat kehidupan saya. 1 Yohanes 4 ayat 14 sebagai ayat penutup dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu, Bapa di surga telah mengutus anaknya hari ini, lahir untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan, mengampuni dosa kita, bahkan memberikan kemenangan sewaktu kita ada di dunia ini. Beranikah kita berharap untuk tahun 2023, Sang Penyelamat sudah lahir di dalam hidup kita, bahkan Dia ada di dalam hatimu. Mari hari ini Bapak Ibu, jangan takut dan jangan khawatir tentang apa yang kita alami, karena Dia adalah penyelamat hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami merayakan tentang Juru Selamat. Dia lahir dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau lahir dalam kehidupan kami, Engkau tidak hanya berbicara tentang surga, tetapi Engkau berbicara ketika kami ada di dunia. Segala yang kami alami, segala sesuatu kondisi kehidupan kami percaya ada jalan keluar. Hari ini aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka mengalami Engkau. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu pada hari ini, Tuhan, tolong mereka, selamatkan mereka. Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan datang hadir. Biarlah Engkau menyelamatkan, Tuhan, kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Juru Selamat yang luar biasa, yang maha kuasa itu hadir dalam kehidupan kami. Dan bantu kami hari ini untuk kami dapat memandang Sang Juru Selamat itu secara utuh. Bukan setengah-setengah, bukan hanya satu bagian saja. Tetapi kami dapat melihat, ya, Engkaulah Juru Selamat dalam semua kehidupanku. Hari ini aku berdoa Bapa, di momen Natal ini, di perayaan Natal ini, biarlah ketika kami merayakan Natal, kami melihat Engkaulah Juru Selamat hidupku. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.